Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Karena tadi kamu sudah secara tidak, kamu juga sudah berdoa. Silakan sekarang kamu Asmaul Husna terlebih dahulu. Yuk kita Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
kita akan belajar mata pelajaran matematika, yaitu nanti kita akan mengkonstruksi dan menguraikan balok dan kubus. Kemarin kamu sudah mempelajari tentang kubus dan balok. Apa unsur-unsurnya sudah kamu baca kemarin? Gimana? Unsur balok itu ada apa saja? Mempunyai berapa sisi? Sisi balok ada berapa? Iya. Bangun ruang. Sebelum kita ke balok dan kubus, kita akan mempelajari tentang bangun ruang dulu. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang kemarin apa saja ya? Yang sudah kamu catat bangun ruangnya kemarin apa saja coba? Apa saja? Kelompok 1. Kemarin bangun ruangnya apa saja? Jangan buka buku dong. Apa? Ada kubus. Ya, ada lagi balok. Ada lagi tabung. Ada yang seperti rumah namanya apa? Prisma. Kemudian ada limas. Ada lagi yang seperti kubusan itu namanya apa? Geruduk. Ada lagi bola. Itulah nama-nama bangun ruang. Tetapi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu bangun ruang kubus dan balok. Nanti kita akan mengkonstruksi. Maksudnya kita memasangkan. Konstruksi kan maksudnya memasang-masangkan agar nanti menjadi kayak sebuah bangunan. Kamu pernah bermain di rumah? Pakai lego-legonan itu? Ya, seperti itu. Kemudian Bu Guru sekarang mau bertanya, apakah bangun ruang itu bisa digabung dan dipisahkan? Bisa nggak? Bangun ruang bisa digabung nggak? Dipisahkan bisa tidak? Bisa. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Menggabungkan atau mengkonstruksi, kemudian memisahkan atau menguraikan. Kemudian, apakah anak-anakku semua tahu kesamaan kubus dan balok itu apa? Kesamaannya sama-sama bangun ruang. Kemudian perbedaannya apa? Perbedaannya ada pada sisinya. Ya, karena kalau kubus itu semua sisinya berasal dari persegi. Akan tetapi kalau balok, sisi-sisinya ada dua macam. Ada perseginya, ada persegi panjangnya. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu. Contohnya, Bu Guru minta contoh. Di lingkungan sekolahan kita ini, contoh bangun ruangnya itu apa saja coba? Yang termasuk bangun ruang yang ada di kelas misalnya, apa saja? Ya, maksudnya namanya. Papan tulis apa itu bangun ruang? Papan tulis hanya memiliki dua unsur, panjang dan lebar. Jadi papan tulis bukan termasuk bangun ruang, tetapi bangun data. Ya, sekarang perhatikan ke sebelah sana. Kamu lihat almari? Itu namanya contoh bangun ruang. Almari berbentuk apa? Balok, betul sekali. Kemudian yang kita tempati ini namanya apa? Ruang kelas. Ruang kelas kita berbentuk apa ini? Sekarang hari ini kita nanti ya akan belajar tentang mengkonstruksi atau menggabungkan serta memisahkan atau menguraikan balok dan kubus. Nanti akan kita gabungkan dulu, oke? Pertama digabungkan dulu. Kalau sudah kita uraikan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, oke? Tujuannya supaya apa? Supaya kamu nanti bisa belajar
mengonstruksi dan menguraikan kubus dan balok atau gabungannya. Gabungannya gabungan apa? Ya gabungan antara kubus dan balok. Kemudian Bu Guru nanti mengharapkan kamu itu bisa mengkonstruksi bangun ruang berdasarkan modelnya, berdasarkan objeknya. Okay? Kemudian nanti juga Bu Guru akan mengajarkan kamu supaya kamu nanti setelah pembelajaran ini bisa menggunakan sistem berpeta. Kamu perhatikan kemarin kamu sudah ada sedikit gambaran kan? Yang misalnya letak apa berada di titik berapa dan berapa, itu nanti akan kita pelajari setelah kita mengkonstruksi dan menguraikan balok dan kubus. Kalau yang di titik-titik itu atau yang berpetak itu biasanya di mana kamu temukannya? Biasanya kita temukan di peta, ya enggak? Di peta nanti kita akan tahu. Misalnya kalau kemarin kan misalnya letak kota Wonosobo itu berada di kota ke berapa, di koordinat berapa, koma berapa. Kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Sedikit nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Nah, agar kamu tidak bosan, silakan sekarang kamu berdiri dulu. Apa yang nanti ada di sana, kamu menirukan sambil tersenyum, sambil bergerak, agar kamu fresh lagi, nggih. Kita akan ram-ram yang sudah pernah belum? Yuk. Yuk, tangannya. Yuk, hadap di sana semuanya. Pelan-pelan. Yuk. Ayo. Boleh sambil bernyanyi kalau hafal. Pembelajaran kita pada pagi hari ini tujuannya supaya apa tadi dulu bilangnya, agar kamu nanti bisa mengkonstruksi bangunan dan bisa menguraikan bangunan bangun rumah. Sekarang silakan kamu perhatikan, kamu simak video pembelajaran tentang bangun ruang kubus dan balok. Semuanya perhatikan. Kamu juga bisa menyiapkan alat tulis ya. Selamat datang di Mona Channel.
Kali ini kita akan membahas matematika kelas 6 bab 3, yaitu kubus dan balok. Ayo kita mengingat. Kamu perhatikan, kamu bisa sambil misalnya hal yang penting. Kalian pasti masih ingat kan apa saja namanya? Perhatikan Yang videonya, ini, adik. yang ini adalah tahu. Kemudian yang ini adalah kerucut. Kemudian kubus, balok, prisma segitiga, ini pola 5 segitiga, dan prisma segina. Kita lanjut. Nah, di materi kali ini bab 3 kubus dan balok kita akan mempelajari tentang subbab-subbabnya, yaitu yang pertama kita akan menyusun dan mengurai serta visual spasial. Jadi menyusun dan mengurai kubus dan balok, kemudian visual spasial. Nah, apa itu visual spasial? Visual spasial itu bahasa mudahnya kita melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang, dari depan, dari kanan, dan dari kiri, dan dari atas bisa, dari belakang bisa. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang lokasi, yaitu menentukan lokasi dan kemudian menentukan jalur dan jarak antara dua titik. Lanjut, yang pertama kita akan menyusun kubus. Kubus seperti terlihat di gambar itu bisa disusun secara ditumpuk atau ke atas, atau yang bagian gambar kedua ini yaitu disusun berdampingan. Nah, kemudian kita akan mengurai gabungan kubusnya. Nah, kubus yang seperti pada gambar ini diuraikan akan jadi seperti ini. Ada berapa kubusnya? Ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, mudah bukan? Kita lanjut. Perhatikan gambar dulu. Kita akan contoh soal. Berapa banyak kubus yang menyusun gaung tersebut? Ada berapa anak-anak? Ya, di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti ini. Kita lanjut. Sekarang ke balok. Balok juga sama seperti kubus. Balok itu bisa disusun secara ditumpuk, dan satunya bisa disusun secara berdampingan. Sama dengan kubus, hanya beda baut ruangnya. Kemudian kita akan mencoba mengurai gabungan balok. Balok yang seperti ini ketika diuraikan akan bentuknya seperti ini. Ada 1, 2, dan 3. Balok tersebut dapat diuraikan menjadi 3 balok karena yang disusun ada 3 balok. Kita lanjut, kita ke contoh soal. Gambar yang ada di tampilan layar kalian itu ada warna-warni. Ada 1, 2, 3, dan 4. Menurut kalian ada berapa banyak balok yang menyusun gaung tersebut? Di sini kita sudah bisa menentukan jawabannya berdasarkan gambarnya. Ketika gambar ini adalah mewakili satu balok, maka bisa diuraikan berdasarkan warnanya. Jadi kita hitung saja warnanya 1, 2, 3, 4. Ketika diuraikan jadinya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 balok yang menyusun bangun tersebut. Nah, sekarang ke visual spasial. Seperti yang tadi kita katakan di awal, bahwa visual spasial itu kemampuan kita dalam memandang suatu objek dari berbagai sudut pandang. Bisa dari depan, dari kanan, dari atas, dari belakang, dari kiri. Intinya dari segala arah. Nah, kita ke gambar. Ada gambar kubus yang disusun. Kemudian kita coba melihat dari depan. Tampak dari depan akan terlihat seperti ini. Nah, apakah sama jika kita melihat dari sisi kanan?
Dari sisi kanan akan tampak seperti ini. Yang terlihat hanya bangun yang berpupus berwarna biru dan pupus berwarna ungu. Kemudian jika kita melihat dari atas, kita akan melihat pupus yang berwarna biru, kemudian kuning dan ungu. Nah, jika kita melihat dari sebelah kiri, dari sebelah sini, apa yang akan kita lihat adalah dua warna pupus biru dan merah. Seperti itu, mudah bukan? Kita lanjut. Kita ke contoh soal. Ada gambar pupus yang disusun. Kemudian perintahnya adalah gambarkan tampilan susunan pupus yang dilihat dari sisi depan. Di depan ini. Kemudian sisi kanan sebelah sini dan sisi atas. Nah, tampilan susunan pupus yang dilihat dari sisi depan, kanan, dan atas akan jadinya seperti ini. Jika dari depan, maka akan terlihat warna semua pupus ada. Jadinya seperti ini. Kemudian jika dari sebelah kanan, pupus yang akan terlihat adalah warna ungu, merah, dan kuning. Jadinya seperti ini. Dan dari atas akan terlihat hanya warna ungu dan warna kuning. Jadinya seperti ini. Mudah bukan dalam menyusun dan menguraikan bangun ruang pupus dan balok? Kita lanjut saja ke menentukan lokasi. Nah, posisi suatu tempat dapat ditunjukkan dengan bidang koordinat secara sederhana. Perhatikan gambar di bawah ini. Maaf, ini samping di bawah ini. Pada sumbu mendasar itu ini A, B, C, D, E, F sampai J. Dan sumbu tegak atau vertikal ke atas 1 sampai 7 yang diberi kode dengan bilangan. Setiap potongan garis vertikal dan horizontal dapat disebutkan dengan pasangan garis yang berpotongan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Jika kamu lokasi rumahmu ada di sini, maka kamu tinggal melihat sumbu horizontalnya itu ada di huruf apa. Ini kan berarti D. Dan vertikalnya apa? Ini 3. Berarti titik lokasi A itu ada di D3. Ini D ya. Nah, itu yang dimaksud dengan setiap potongan garis vertikal horizontal dapat disebutkan dengan pasangan garis yang berpotongan. Kita lanjut. Kita contoh soal. Tentukan posisi titik A dan titik B pada bidang koordinat tersebut. Ini A, ini B. Maka yang A adalah C4. Ini. Kemudian yang B adalah B3. Ini. Mudah bukan? Bagaimana kalau yang ada di sini? Misalnya ini C. Titik lokasi C adalah G6. Seperti itu. Mudah bukan? Kita lanjut. Kita akan menentukan jalur dan jarak antara dua titik. Seperti kalian berangkat ke sekolah dari rumah ke sekolahan. Nah, yang pertama, jalur yang dilalui dua titik. Jika diketahui titik awal dan titik akhir, dapat ditentukan jalur yang dapat dilalui. Gambar di samping ini gambarnya merupakan jalur yang dilalui dari Bank E5 ke pasar I2. Nah, jalur dari bank ke pasar 3 kotak bawah dan 4 kotak kanan. Apakah ini harus ke bawah, ini ke kanan? Boleh tidak jika kita ke kanan terlebih dahulu, setelah itu ke bawah? Boleh, sama
saja. Jadi jalur dari bank ke pasar ada 1, 2, 3, 4 kotak ke kanan dan 3 kotak ke bawah, sama saja seperti itu. Kemudian kita berjarak antara 2 titik. Jarak terpendek adalah jarak horizontal ditambah jarak vertikal. Ya. Kemudian kita ke contoh soal. Ini ada rumah Emma mau ke sekolah. Nah, posisi rumah si Emma itu ada di C2. Kemudian posisi sekolah ada di G5. Maka jarak dari C ke G, ini C ke G itu ada 4 petak. 1, 2, 3, 4. Kemudian jarak vertikalnya itu ada 1, 2, 3. Ada 3 petak. Maka jika dijumlahkan jaraknya adalah 7 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Mudah bukan? Kita tahu soal. Di sini ada lokasi P ke lokasi Q atau titik P ke titik Q. Kita disuruh soal yang pertama adalah menuliskan jalur. Nah, jalur yang dilalui P sampai Q adalah itu yang horizontal dulu, B ke G itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 petak ke kanan dan vertikalnya 1, 2 petak ke atas. Itu jalur dari titik P ke titik Q. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa jarak terpendek antara titik P dan titik Q? Jarak terpendeknya adalah posisi titik P yaitu B2 ini, kemudian titik Q G4 ini. Nah, jarak dari B ke D adalah 5 petak. Kemudian jarak 2 ke 4 yang vertikal ini, 2 ke 4 itu kan jaraknya 2 petak. Maka jika dijumlahkan jarak terpendeknya adalah 7 petak. Mudah bukan? Nah, demikian untuk materi dari kubus dan golok. Nah, sekarang ini ada PR untuk kalian. Coba tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu perhatikan, tadi sudah kamu menyimak video pembelajaran tentang bagaimana kita mengkonstruksi balok dan kubus, juga bagaimana kita menguraikannya, ada juga bagaimana kita menentukan titik sebuah lokasi. Apakah sudah ada gambaran tadi? Sudah ada gambarannya. Di sini kemarin kamu sudah membuat beberapa. Sekarang kita ke kubus dulu. Misalnya kita akan membuat sebuah bentuk benda yang berasal dari 4 buah kubus. Di sini Bu Guru akan menggunakan 4 buah kubus. Bangun apa saja yang bisa kita bentuk dari 4 buah kubus? Misalnya bagaimana? Misalnya kita darat seperti ini, kemudian di sini dikasih. Berarti ini akan terbentuk bangun apa? Kamu perhatikan, akan terbentuk bangun apa? 1. Coba sekarang. 2. Tolong dipegangin. Sini. Ada 4 anak ke depan yang
Alfian, Sukma, sini ke depan. Alvira sama Putri, sini Put. Nah, udah tiga aja. Nah, seperti ini. Pegang. Nah, kalau kita tambahkan di sini, maka keempat kubus ini jika dikonstruksikan akan menjadi sebuah bangun kayak menyerupai T. Jika yang ini kita taruh di sini, maka akan membentuk huruf L. Begitu. Apakah kamu sudah paham? Kemudian jika kita lepas, ada berapa kubusnya dari L ini, maka kita lepas satu-satu. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Mudeng apa tidak? Silahkan kamu duduk kembali. Terima kasih ya Mas. Sudah. Ini cara kita mengkonstruksi. Kemudian tadi ada yang visual. Bagaimana kita melihat? Jika benda ini dilihat dari atas seperti apa? Jika dilihat dari depan seperti apa? Nanti kamu akan menentukannya ya. Kemudian yang dari balok ya sama ya. Tetapi kubus ataupun balok yang akan digunakan untuk membuat atau mengkonstruksi sebuah bangunan itu harus yang ukurannya sama, yang ukurannya sama agar lebih mudah menempelnya. Nah, setelah kita dari kubus, kita akan belajar ke balok, ya. Nah, mirip ya, rupanya kubus karo balok itu mirip, hanya berbeda don apanya, ukuran apanya, bukan panjangnya. Tetapi kamu lihat, kalau balok itu mempunyai dua sisi yang berbeda. Ada yang menggunakan ada kubusnya, ada perseginya, ada persegi panjangnya. Kalau kubus itu hanya persegi semuanya, oke? Sama seperti tadi, misalnya kita mau buat apa? Kalau kita tumpuk, nah kalau menyamping ya akan kita bentuk seperti ini. Ini namanya menyamping. Kemudian ini kalau kita tumpuk. Seandainya nanti kamu Bu Guru kasih permainan mengkonstruksi kubus dan balok, misalnya kamu di mainan anak-anak itu kan ada yang seperti lego-legonan yang dipasang-pasang itu. Biasanya kamu suka kan di rumah bermain seperti itu. Itu mirip dengan kita mengkonstruksi dan menguraikan bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Apakah semuanya sudah paham? Ya. Misalnya Bu Guru pakai 3 balok, bangun apa saja yang bisa terbentuk? Ya macam-macam. Nanti kita akan bermain lagi. Kalau kamu semuanya sudah mudah, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Guru memberikan soal tentang bangun yang tadi kita pelajari? Ada pertanyaan? Soalnya nanti Bu Guru akan memberikan sebuah soal yang sekarang untuk dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ada 15 soal pilihan benda, yaitu tentang bangun ruang. Tentang bangun ruang yang tadi kita pelajari, ada kan? Bangun ruangnya apa saja tadi sudah ada. Bangun ruang yang tadi kita pelajari itu apa saja, kemudian unsurnya bagaimana, kemudian bagaimana jika dikonstruksi, bagaimana jika diuraikan. Ada juga nanti soal yang di terakhir itu nanti tentang menentukan letak atau titik lokasi. Silakan kamu kerjakan sendiri-sendiri dulu ya. Bu Guru beri waktu 10 menit saja.
kupus, kesulitan di bagaimana mengkonstruksinya, ada kesulitan nggak? Ada nggak? Nggak. Paham semuanya? Yang sudah menerima silakan langsung dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama. berapa kamu? Baca yang betul. Usahakan nanti nilainya lebih dari berapa? 75.
Sudah betul? Semuanya sudah selesai? Kamu perhatikan, kita akan membahasnya. Yang pertama, jumlah rusuk pada sebuah kubus itu ada berapa rusuk? Bagaimana cara menghitungnya? Ini adalah sebuah kubus. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sebuah kubus ataupun balok mempunyai 12 rusuk. Ada yang salah? Liana salah. Berapa rusuknya Liana? Kan kemarin pas sedang menjelaskan kamu masuk enggak? Belajar ya tadi. Kemudian jumlah sisi pada sebuah balok ada berapa? Ini adalah balok. Ada berapa sisinya? Alatnya 1, tutupnya 1, sampai kanan, sampai kiri, sampai ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Kemudian banyak diagonal ruangnya ada berapa? Gimana? Ada 8. Kemudian untuk yang nomor 4, kamu perhatikan. Ya, kamu perhatikan. Itu bangun apa namanya? Bangun apa namanya? Lambung. Kemudian untuk yang nomor 5 itu bangun apa? Prisma. Prisma segi berapa? Mengapa dikatakan prisma segi 3? Karena alatnya berbentuk segitiga. Nama sebuah prisma itu dinyatakan dari alatnya. Kalau alatnya berbentuk segi 4 berarti prisma segi 4. Kalau alatnya berbentuk segi 5, prisma segi 5. Seperti itu. Kemudian untuk nomor 6, kamu perhatikan nama bangun ruangnya apa? Apa? Jumlah titik sudutnya ada berapa kalau balok? Kamu perhatikan karena kita sedang belajar balok. Titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa titik sudutnya? Ada 8. Kamu perhatikan pada gambar di soal kamu. Kamu hitung, kamu perhatikan gambarnya. Balok yang dibutuhkan untuk menyusun bangun ruang di atas itu berapa? Kamu hitung baloknya. Ada berapa balok yang dibutuhkan? 1, 2, 3. Jadi untuk mengkonstruksi gambar seperti ini itu dibutuhkan balok jumlahnya 3. Kamu perhatikan untuk nomor 9. Ada kubus. Ada berapa kubus yang menyusun bangun di atas? Ada berapa? 5. Kalau dilihat seperti 4 ya. Kalau dilihat itu seperti 4. Tetapi itu bawah warna pink itu kan ada lagi, ya kan? Bawah warna pink ada lagi, berarti hijau, ungu, kuning, kemudian ada lagi satu warna, berarti 4, ditambah lagi yang merah 1. Berapa jumlahnya? 5. Jika sebuah kubus dilihat dari atas, bentuk yang terlihat adalah bagaimana naik kubus dilihat dari atas. Maka
Jika sebuah piramida dilihat dari samping, bentuk yang terlihat adalah apa? Piramid. Piramida itu kan atasnya lancip ya enggak? Kalau dilihat dari samping seperti apa? Ya, seperti segitiga. Jika sebuah silinder dilihat dari atas, bentuk yang terlihat apa? Silinder atau tabung. Jika dilihat dari atas, yang terlihat apa? Lingkarannya, tutupnya ya. Tutupnya itu berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita menentukan titik lokasi. Kamu perhatikan. Titik lokasi. Kamu perhatikan. Gambar radio. Kamu perhatikan radio. Radionya ada di titik berapa? Kamu perhatikan. Vertikal dulu. 1, 2, 3. 3 A, oke? 3 A. Kemudian kalau topik 1 A. Kalau benda yang terletak pada titik 2C itu apa? 2C. Ya. Itu berarti kamu sudah paham ya. Ada yang betul semua? Siapa yang betul semua? Langsung. Salah 1. Salah 2. Salah 3. Salah 4. Salah 5, 6, 7, 8. Oh iya. Silakan kamu tulis betulnya. Cepat ya, ditulis betulnya. Kalau sudah, secara berkelompok dikumpulkan ke meja Bu Guru. Ini sudah ditulis kan? Ya. Kamu perhatikan Bu Guru. Tadi soalnya tentang apa saja? Tentang apa yang sudah kamu dengar di pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama tentang semua bangun 2. Tadi Bu Guru sudah menjelaskan apa belum? Semua bangun 2. Macam-macam bangun 2. Sudah Bu Guru jelaskan? Di video juga ada? Ada. Tadi di soal ada enggak? Ada. Kemudian yang kedua tentang kubus dan balok. Bu Guru sudah menjelaskan, di dalam video juga sudah ada. Soal tadi ada enggak? Ada. Kemudian letak lokasi ada? Tadi yang paling banyak salahnya itu salah 4 ya. Ya, dari soal 15 salah 4. Itu sudah termasuk agak mendengarkan, tapi Liana itu kok kamu perhatikan ya Liana. Tadi sisi balok itu salah Liana ya. Kamu perhatikan. Di dalam susunan balok, nah seperti ini kan soalnya seperti ini tadi ya. Dilihat dari depan bagaimana, dari kanan itu bagaimana. Misalnya sebuah bangun, jika dilihat dari atas, misalnya kelihatannya hanya bangun datanya saja. Otomatis yang dilihat dari atas berarti bentuknya saja kalau bangun 2 ya. Misalnya dilihat dari depan seperti apa, dari kanan seperti apa, itu namanya visual virtual. Apakah kamu sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Ya, kalau kamu sudah ngantuk, kita senam-senam lagi ya. Tapi tolong kamu dalam mengikutinya, tolong kamu yang itu sesi gerak. Yuk, semuanya berdiri. Apa ini nanti
kita tidak ngantuk. Agar kita tidak ngantuk. Nah, kamu perhatikan buku-buku. Ya, silakan berdasarkan kelompok yang kemarin. Ya, kamu perhatikan. Ada berapa kelompok ini? Ada 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok akan mendapatkan 2 buah bangun ruang. Ada berapa? 2 bangun ruang. Ada yang nanti menerima kukus semuanya. Ada yang menerima balok semuanya. Ada yang menerima kukus dan balok. Nah, silakan ketua kelompoknya untuk ke depan. Ya. Ketua kelompok silakan maju ke depan. Ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Yang terakhir kelompok 5. Ya, masing-masing sudah mendapatkan 2 buah bangun ruang. Sudah dapat semuanya? Kamu perhatikan, seharusnya kamu itu sekarang kan membuat, ya, membuat. Tapi nanti guru takut enggak, karena di sekolah di kelas kita sudah ada, maka kita gunakan sabun yang sudah ada. Tujuannya agar apa? Agar kita dapat mengkonstruksi dan menguraikan gabungan kubus atau gabungan balok ataupun gabungan kubus dan balok. Nah, masing-masing sudah mendapatkan 2. Oke. Bagaimana cara kerjanya? Kamu perhatikan. Siapkan 2 benda yang ini ada yang enggak ukurannya sama, mohon maaf ya. Ini ada yang enggak sama. Kemudian ada 2 kubus dan balok. Kamu perhatikan. Gambar misalnya A, C. Itu menggunakan susunan yang sama. Kemudian nanti juga sudah disusun, kira-kira gambarnya menjadi seperti apa? Gambarnya menjadi seperti apa? Nah, di sini nanti kan ada beberapa bangun. Nah, setelah kamu coba-coba bersama-sama, dicoba mengkonstruksikan, ya? Dicoba mengkonstruksikan. Misalnya jika di toko, kemudian jika menyamping, nanti kan gambarnya berbeda-beda, ya Pak Tidak? Maka di catatan nomor 4 ini nanti kamu menggambarnya. Ada berapa bentuk yang bisa kamu konstruksikan dari 2 buah bangun yang ada di masing-masing kelompok. Ada misalnya untuk ini contohnya, ada yang di kontur, ada yang ditompok, ada yang menyampaikan seperti ini. Ini kan sudah ada contohnya, ya kan? Ini sudah ada contohnya. Silakan kamu belajar membangun dulu bersama-sama kelompok. Yuk, mulai bekerja sekarang. Orang adon nyepak kabeh. Nah, misalnya di gambar nanti akan terbentuk seperti apa? Kalau sudah terbentuk, berarti nanti ada yang mulai menggambarnya. Nah, digambar di nomor 4 itu sudah ada titiknya kan? Gunakan pensil dan penggaris.
selanjutnya jika ini kan ada 2 bangunan. Pertama kan kalau hanya 2, berarti jika ditumpuk seperti ini, kamu gambar. Misalnya ini ditaruh di sini. Nah, kamu gambar. Kemudian misalnya dibuat seperti ini, kamu gambar. Ada berapa tadi sudah? Nah, seperti itu. Ayo Fahmi. Jangan lupa kelompok berapa terus namanya siapa saja Nak ya. Sudah berapa konstruksinya? Sudah berapa tadi? Sudah 3. Tapi harus ditumpuk ya. Harus 2, nggak boleh hanya 1. Kelompok Safia seberapa kali bentuknya? 3 ya, membuatnya 3. Masing-masing membuat konstruksi jumlahnya 3. Konstruksi dari 2 bangun rumah. Seperti itu boleh sih. Kalau kamu bisa. Tuh, dari kelompok lain itu semuanya bekerja sama. Yang hanya diam-diam saja itu kelompok sini. Mau bekerja kelompok kok diam-diaman. Bisa, asalkan masih bisa berdiri, tidak jatuh. Tapi jangan lupa sini harus dikosongkan. Kalau tidak nanti terbentuk sama bel. Udah kan? Gambarnya harus sampai-sampai. Kalau tidak nanti akan langsung. Nanti dikira di belakangnya ada bangun baru. Bisa.
Kalau sini berarti 2 kubus. Sini berarti 2 balok. Kalau sini balok dan kubus. Ditulis bangun yang untuk dikonstruksi itu apa? 2 bangunnya namanya apa di situ ditulis ya. Kalau dibuat seperti itu ya nggak bisa tumpah, nggak bisa kan, nanti kan dalamnya harus ada isinya. Bagaimana sudah? Lanjutkan lagi. Kalau yang sudah selesai bisa kamu kumpulkan. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan peserta kelompoknya. Kemudian nama bangun yang digunakan. Iya, itu kita gunakan lagi. Sudah? Makasih. Kelompok mana lagi ya? Sudah? Kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Ya. Gimana? Iya. Ditumpuk berdasarkan kelompoknya sama hasilnya. Karena Najwa mengumpulkan yang terakhir. Najwa, kelompok Najwa, silakan kamu ke depan sama Adi. Najwa sama Adi, silakan ke depan. Kamu keserang mereka. Sini Mas Adi sama Mbak Najwa sini. Ayo, ayo. Ini tadi kelompok 1 kan? Apa saja yang terbentuk? Kamu pegang 1. Najwa pegang 1, hadap ke sana. Tadi yang kamu bentuk itu bangun apa saja? Yang pertama, yang dikonstruksi. Iya, kalau seperti ini sudah termasuk apa belum? Masuk ya. Yang kedua, pegang lagi. Yang kedua bagaimana? Ya ditumpuk. Betul? Betul apa salah? Ya, kemudian 1 lagi. Najwa pegang 1. Ya boleh. Kemudian tadi Adi juga sudah tanya sama Bu Guru. Kalau seperti ini bisa nggak Bu? Bisa nggak? Bisa. Jadi banyak sekali konstruksi yang bisa dibuat hanya dari 2 buah balok. Artinya apa balok apa kubus? Kubus. Nah, berarti kalau nanti kamu di luar rumah bermain sama adik-adik kamu membuat bangun-bangun,
sambil belajar. Paham ya? Iya. Sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok balok. Jadi siapa yang mendapatkan kelompok balok? Kamu kan? Siapa Pak? Halo. Ya, silakan maju bersama teman kamu. Ya. Konstruksinya apa saja? Silakan. Mana punya kamu? Itu ya. Ya, dikonstruksikan dulu. Dilihat, boleh dilihat. Ya. Oke. Yang pertama, bagaimana konstruksinya? Ya, betul apa salah? Betul. Terus. Boleh? Boleh. Kemudian. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok balok. Iya. Semuanya sudah selesai. Kelompok sini silakan dikumpulkan. Kamu perhatikan. Berarti kamu sudah pintar-pintar semua ya untuk mengkonstruksikan. Nah, setelah dikonstruksi nanti diurai. Diurai ya dicopot mening maksudnya ya. Ya ini kan tidak, karena ini tidak dipasang ya hanya 2. Maksudnya kalau bangunnya itu banyak, misalnya ditumpuk-tumpuk. Nanti kita uraikan seperti tadi yang di soal, seperti tadi yang di video. Misalnya kan ada 5, kelihatannya hanya 4. Ternyata itu 5. Itu namanya kita uraikan. Ada berapa kolomnya? Dilihat dari gambarnya. Misalnya seperti tadi di burung yang pakai ini. Misalnya seperti ini. Maka jika kita uraikan maka akan menjadi 1, 2, 3. Akan menjadi 3 ukur. Itu namanya kalau dikonstruksi, itu ini namanya dikonstruksi. Kemudian dilepas-lepas namanya diuraikan menjadi bangun ruang utuh hanya 1, belum 3. Mudah atau tidak? Bagaimana kita mengkonstruksi dan menguraikan bangun? Sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita biar nggak penat. Ayo lagi, berdiri lagi. Katanya sekarang kita itu senang-senang ya. Tenang, butuh kebiasaan sambil bernyanyi. Belajar
Kira-kira apa saja yang kita dapatkan pada pagi hari ini? Yang pertama apa? Ilmu. Iya, ilmunya apa saja sih? Coba yang pertama yang kita dapatkan pagi hari ini apa? Yang pertama kamu tahu atau mengenal bangun ruang. Terutama bangun ruang apa tadi? Balok dan kubus. Kemudian dari balok dan kubus itu tadi kita apakan? Kita susun, namanya dikonstruksi. Setelah kita susun, kita lepas kembali, namanya diapakan? Diuraikan. Kemudian bagaimana cara menentukan letak lokasi tadi kamu sudah bisa? Bagaimana cara menentukan letak lokasi? Yang pertama kita cari titik ke vertikal dulu, yang mendatar dulu, baru kita ke yang horizontal. Dan hitungnya mendatar baru yang ke atas. Mudah betul? Menentukan titiknya mendatar baru yang ke atas. Jangan keliru, ke atas dulu baru yang mendatar, nanti keliru. Yang betul vertikal baru horizontal. Paham nggih? Nah, jadi apa saja yang kita pokok-pokoknya yang perlu kita catat pada pagi hari ini, yaitu tentang bangun ruang ya. Macamnya ada berapa tadi? Ya, nanti bisa kamu tulis di rangkuman. Bangun ruang ada berapa? Namanya apa saja tadi sudah ya. Kemudian bagaimana cara mengkonstruksinya? Kemudian bagaimana cara menentukan titik lokasi? Perlu kamu catat di bukumu. Menentukan titik lokasi yaitu arahnya vertikal dulu, baru horizontal. Bisa ditulis ya? Bisa? Ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kamu semuanya, juga untuk Bu Guru, ya. Banyak kesalahan Bu Guru, mohon maaf. Sebelum kita berdoa, Bu Guru tutup dulu, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kamu